saya hanya ingin menggunakan sholawat yang diajarkan Rasul saya, silahkan, tapi jangan Anda mengklaim sesat ataupun salah orang lain yang menggunakan redaksi yang baik dari sholawat yang tidak digunakan oleh Rasul, yang tidak diajarkan redaksinya oleh Rasul, karena hal ini merupakan hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah benarkah membaca sholawat nariyah ini masuk neraka. Jadi teman-teman, yang dipermasalahkan adalah isi kandungan dalam sholawat nariyah tersebut. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca sholawat nariyah sampai 21 kali ataupun berapa jumlahnya nanti akan diselamatkan dari mara bahaya. Dan ini adalah butuh dalil ya. Ini harus ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada faidah-faidahnya. Jadi teman-teman, sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tentu pasti ada dalilnya dan itu ada manfaat dan ada faidahnya. Berbeda dengan sholawat yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholawat yang dibuat oleh manusia. Kalau sholawat yang dibikin oleh manusia, kemudian di situ ditulis manfaat sholawat dan faidahnya. Barang siapa yang membaca sholawat sekian-sekian, maka akan terhindar dari mara bahaya. Dan ini butuh dalil. Berbeda dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana berikut ya. Sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali, serta menghapus 10 kejelekannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 11.998. Jadi berbeda kan teman-teman, kalau sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalilnya dan manfaatnya dan faidahnya itu ada dalilnya. Nah oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan ya, yaitu ada seorang yang mengatakan bahwa benarkah kelompok Salafi ini mengatakan bahwa membaca sholawat nariyah ini masuk neraka. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Di sini ada judulnya membaca sholawat nariyah masuk neraka ya, dengan tanda tanya. Sholawat walaupun redaksinya tidak diajarkan Rasulullah SAW, maka ini hal yang boleh dan dianggap bagus oleh sahabat sekalipun. Bukan berarti kita menganggap sholawat yang diajarkan Rasul tidak bagus, bukan. Tapi ini merupakan hujah, ketetapan, di mana para sahabat yang lebih paham, mereka murid Rasulullah SAW paham bahwa membuat redaksi sholawat sendiri itu, walaupun tidak diajarkan redaksi oleh Rasulullah SAW, ini tidaklah diharamkan. Bukan perkara yang berarti menentang sunnah Rasul. Andai pun Anda ingin, saya hanya ingin menggunakan sholawat yang diajarkan Rasul saya, silahkan, tapi jangan Anda mengklaim sesat ataupun salah orang lain yang menggunakan redaksi yang baik dari sholawat yang tidak digunakan oleh Rasul, yang tidak diajarkan redaksinya oleh Rasul, karena hal ini merupakan hal yang baik. Dan di sini pun menjadi dalil, agar tersebut menjadi dalil di mana adanya bid'ah hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu dhalalah. Nah oke teman-teman ya, jadi ini adalah penjelasan dari Said Alwi bahwa membaca sholawat nariyah itu boleh. Semestinya ya teman-teman ya, kalau kita membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sholawat ini dibikin oleh manusia dan di dalamnya itu tertulis ada pengagungan yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu ini yang dipermasalahkan oleh ustadz-ustadz sunnah, yaitu ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Nah jadi lebih amannya lagi ya teman-teman, lebih aman ya, lebih baiknya itu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Dan ini tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang terkait masalah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jadi masalah di dalamnya sholawat nariyah itu ya, itu ada pengagungan yang berlebihan terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Mujiman, yaitu dari Dai Muhammadiyah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut ya. Kemudian yang kedua, ini ada yang bertanya tentang keutamaan sholawat nariyah. Baik,
Ini satu pertanyaan yang sensitif sebenarnya. Iya. Tetapi karena ini pertanyaan, apa boleh buat, ini saya jawab. Bahwa sesungguhnya di dalam agama kita dianjurkan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita tentang sholawat tersebut. Di antaranya ketika nama beliau disebut, kita mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya sholawat tersebut kita ucapkan pada saat kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian juga sholawat sebelum kita berdoa. Kemudian juga sholawat pada saat kita memulai khutbah Jumat. Itu diantara sholawat-sholawat yang dituntunkan. Dianjurkan. Adapun yang sering disebut sebagai sholawat nariyah itu bukan dari Nabi, bukan pula dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu lebih kepada syair, jadi bukan sholawat. Nah teman-teman, jadi itu lebih kepada syair, bukan sholawat. Namun teman-teman ya, yang dipermasalahkan itu ya, bukan kita ini melarang sholawat ya, namun di dalamnya itu ada pengagungan yang berlebihan terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah mendengar dari ustadz salafi itu lebih kepada syirik gitu ya. Di dalamnya itu gulu berlebihan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dipermasalahkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Kemudian kalau bertanya tentang keutamaan, maka satu amaliyah itu ada keutamaan. Misalnya contoh, Nabi mengajarkan barang siapa mengucap sholawat maka mendapatkan pahala 10 kali lipat. Itu kenapa? Dapat wahyu dari Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada kita. Sementara kalau sholawat nariyah ini bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Lalu bagaimana kita akan menetapkan keutamaannya? Karena keutamaan yang terkait dengan surga, yang terkait dengan pahala, itu adalah perkara yang gaib, yang itu harus ditetapkan berdasarkan kepada wahyu. Maka ketika ada orang kemudian menulis syair, lalu penulis mengatakan ini keutamaannya sama dengan haji misalnya, maka dari mana dia tahu kalau itu keutamaannya sama dengan haji? Berbeda dengan Rasul ketika menjelaskan sholat syuruk, lalu kemudian Rasul menyebutkan sholat syuruk itu pahalanya setara dengan haji atau umroh. Maka itu berdasarkan wahyu dari Allah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang membuat syair yang syairnya tersebut dinamai sholawat nariyah, kemudian menetapkan keutamaan, maka keutamaan tersebut butuh dalil. Dari mana bisa menetapkan keutamaan sementara Allah tidak menetapkan dalam Al-Quran, sementara Rasul tidak menetapkan dalam hadisnya, sementara sahabat pun tidak mengetahui tentang keutamaan hal tersebut, kemudian menetapkan keutamaannya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Mujiban tentang terkait masalah sholawat nariyah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca sholawat nariyah sampai berapa ratus kali nanti akan seperti ini dan seperti itu, maksudnya nanti ada faidahnya dan manfaatnya seperti ini. Nah itu harus membutuhkan dalil, berbeda dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jelas-jelas ada dalilnya dan keutamaannya dan manfaatnya juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui wahyu. Jadi teman-teman ya, ini ada yaitu membaca sholawat nariyah mempunyai keutamaan, diantaranya dapat terhindar dari bahaya dan penyakit. Jika seseorang membaca sholawat nariyah sebanyak 21 kali setelah melaksanakan sholat subuh dan maghrib ya, itu sudah ditetapkan sholat subuh dan maghrib, niscaya Allah akan menyelamatkan seseorang dari segala macam bahaya dan penyakit. Nah, kalau hal semacam ini dari mana sumbernya? Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dalam hadisnya itu mengatakan bahwa barang siapa yang membaca sholawat nariyah sebanyak
21 kali, yaitu setelah sholat subuh dan maghrib, ya, itu tidak ada dalilnya. Nah, berarti ini adalah dari buatan manusia itu sendiri. Lalu bagaimana orang itu bisa menetapkan bahwa sholawat nariyah ini, ya, itu ada manfaatnya dan ada kebaikannya di dalam sholawat tersebut, yaitu ada keutamaannya? Tentu ini adalah karangan manusia itu sendiri, harus butuh dalil. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.